Selamat pagi teman-teman. Jadi diskusi kita terkait dengan manajemen kinerja atau performance management di kali ini akan membahas lebih spesifik pada teknik performance appraisal-nya atau kita bisa melihat bagaimana pendekatan dari tradisional dan modern methods-nya gitu ya, supaya nanti teman-teman tidak lagi mengalami kerancuan gitu. Jadi mana yang mesti saya pilih? Saya mau pakai yang tradisional atau mau yang modern? Ada berbagai pertimbangan nanti yang bisa kita lakukan ketika kita sudah memahami kesemuanya. Baik. Nah, oke. Yang mana modern, yang mana tradisional? Ini listnya. Jadi, teman-teman, kalau orientasinya lebih kepada bagaimana positioning seseorang dengan cara-cara seperti checklist, dengan cara-cara meranking secara langsung, membandingkan secara langsung, field review dan seterusnya, itu masih dalam konteks tradisional. Ya, seringkali yang tradisional ini memberi kita peluang untuk masuk subjektivitasnya karena tidak memfasilitasi kekhasan dari setiap individu itu seperti apa. Di samping itu juga ketika kita bicara terkait dengan tradisional, biasanya setiap orang karena sangat kental dengan subjektivitas, maka setiap writer atau setiap penilai itu akan kecenderungannya memiliki pertimbangan tersendiri mengapa si A menjadi posisi tertentu dan mengapa si B menjadi tidak lebih bagus daripada si A. Gitu seterusnya. Nah, untuk modern, yang metode modern itu jauh bisa dibilang lebih tidak subjektif. Kenapa? Karena multi-rater, multi-methods. Contohnya assessment center. Nah, assessment center ini jelas dia multi-method. Tidak hanya satu metode aja. Jadi ada proses wawancara BEI-nya, Based Evidence Interview, ada proses observasi, ada proses studi kasus atau analisis, ada proses focus group discussion, kemudian antar penilainya pun juga memiliki lebih dari satu atau antar rater, sehingga karena multi method dan multi rater maka bisa dibilang lebih objektif. Human Resource Accounting ini juga demikian. Kemudian BARS ini adalah sebetulnya questionnaire juga. Sebetulnya ini metode penilaian yang sifatnya bisa self-rater, bisa dengan orang lain yang merater, tetapi yang menjadi kenapa dia masuk ke dalam modern itu adalah di dalam BARS itu pilihannya bukan lagi hanya bagus sampai tidak bagus, tetapi berdasarkan kompetensinya, berdasarkan indikator perilakunya. Jadi orang misalkan kita menilai kompetensi komunikasi. Yang disebut komunikasi dengan nilai 4 itu adalah indikator perilakunya bla 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 bla. Sehingga si rater yang menilai siapapun itu hanya tinggal melihat kamus kompetensinya. Kemudian manajemen by objektif, dan yang terakhir 360 degree performance management. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan yang tradisional ya. Oke. Ini yang tradisional. Tradisional itu jelas ya, kalau dari kekasannya seperti tadi Bu Ayu bilang, itu lebih simpel, lebih sederhana, dan biasanya memang tidak terlalu report juga untuk pengembangannya, tetapi ya itu tadi subjektivitasnya cukup kuat ya. Nah, yang pertama adalah isi appraisal. Isi appraisal ini ya sudah individu dinilai berdasarkan faktanya dan evidence base yang ada. Dan ini biasanya non kuantitatif teknis, biasanya kualitatif. Dia berapa rajin masuk, dia mengerjakan tugas selalu benar atau mengerjakan tugasnya telat terus seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah straight ranking. Ini simple, orang tinggal diurutkan saja sesuai dengan penilaian si rater, mana yang memiliki kinerja bagus, mana yang enggak, tinggal diurutin aja. Kemudian peer comparison agak lebih advance karena kita akan membandingkan antar orang ya. Jadi setelah kita melihat semuanya, ketika saya menilai si A itu posisinya ada di mana, maka saya akan membuat patokan si A saya bandingkan si ini. Oh, berarti si A akan lebih bagus dari konteks yang mana gitu ya. Jadi pair comparison, kita bikin pairnya, kita bikin pairingnya si orang yang akan kita nilai itu. Lanjutnya dari metode traditional methods adalah yaitu field review. Kalau kita berbicara field review, ya kita tinggal melihat bagaimana sih si supervisor ini berinteraksi dengan
subordinatnya, terutama di line di bagian operasional gitu ya, dan kemudian dia ngelihat cara kerja yang langsung ya, misalkan kayak buruh pelinting rokok misalkan. Nah, ini maka supervisor lapangannya itu tinggal melihat secara langsung siapa yang bisa melinting lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Force distribution ini close-ended, jadi reaksi atau respon yang kita isi terhadap perilaku yang akan kita nilai itu sudah terbatasi. Jadi misalkan nih, kita menilai kemampuan berkomunikasi dengan pihak eksternal, misalkan. Nanti kita tinggal menurut situ ada outstanding, ada di atas rata-rata, ada di bawah rata-rata atau kurang. Ya, ini adalah yang disebut sebagai force distribution. Jadi dipaksakan untuk memilih mana yang harus ditetapkan kepada seseorang. Checklist ini tinggal kita membuat sebuah daftar, ya, daftar dari karakteristik dan kinerja performance. Jadi karakteristiknya seperti apa, performanya gimana. Tinggal nanti ketika saya menilai, misalkan karakteristiknya adalah terbuka, terus kemudian mudah menerima masukan, peka terhadap feedback dan seterusnya. Kemudian kita tinggal centang-centang aja mana yang misalkan saya menilai si B. Si B itu bicara tentang karakteristik, dia akan seperti ini. Bicara performance-nya, oh dia untuk urusan komunikasi bagus, untuk urusan, jadi tinggal centang-centang aja. Ya, kita harus membuat list of performance dan list of karakteristik dari employee kita. Selanjutnya masih dalam konteks tradisional adalah critical incident. Critical incident ini pengalaman yang saya gunakan adalah ketika dia berdiri sendiri seperti ini, hanya dilihat berdasarkan critical incident-nya aja, maka dia masuk dalam tradisional. Tetapi ketika saya membuat BARS, ya, behavior anchoring skill, critical incident ini menjadi salah satu proses, menjadi salah satu bagian di mana saya akan menyusun BARS itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita bicara critical incidents, kita tinggal lihat karyawan yang sukses, karyawan yang bagus dalam menjual, atau karyawan yang bagus dalam berkomunikasi itu yang kayak apa sih? Yang mana orangnya? Oh dia. Oh berarti itulah yang disebut sebagai yang bagus. Kriterianya kita ambil dari si seseorang yang kita anggap memiliki kinerja bagus tadi. Kemudian yang jelek juga begitu, dan itu yang kemudian kita sebut sebagai critical incident. Graphic scale, ya ini mostly kurang lebihnya sama dengan yang force tadi ya, yang force distribution tadi. Nah ini adalah graphic scale, jadi tinggal buat rating scale-nya terkait dengan list dari traits yang ada dan list dari performance yang ada, kemudian kita tinggal centang-centangin aja. Oke, simple ya kalau kita berbicara terkait dengan yang metode tradisional. Tapi jangan salah, metode tradisional itu kecenderungannya juga sangat subjektif. Nah, sekarang kita bicara tentang modern. Yang pertama adalah assessment center. Assessment center ini tadi sudah Bayu ceritakan bahwa jadi setiap orang ketika dievaluasi dengan menggunakan assessment center, minimal dia akan ketemu dekat 2 rater minimal. Kemudian yang ketiga, dia paling tidak ada tiga tool, entah itu wawancara, kemudian analisis tadi, dan in basket misalkan, atau focus group discussion, kemudian in basket, dan juga wawancara, atau in basket, focus group discussion, dan analisis tadi, analisis kasus. Nah, artinya apa? Di sini kalau kita buat metrik gitu ya, rater A menilainya berapa, rater B menilainya berapa, terhadap apa? Terhadap tadi perilaku karyawan yang muncul ketika dia menjalankan FGD, ketika dia menjalankan analisis kasus, dan ketika dia diwawancara secara BI misalkan seperti itu. Nah, itu adalah assessment center. Metode ini sekarang sangat sering dipakai, dan bahkan bukan hanya untuk performance appraisal, atau malah mungkin untuk performance appraisal jarang digunakan, karena akan lebih banyak digunakan untuk proses-proses promosi, proses-proses seleksi, proses-proses assessment. Nah, kemudian kalau kita bicara yang kedua adalah human resource accounting, ini relate dengan ketika kita mengevaluasi bagaimana sih performance seseorang, itu kita kaitkan dengan bagaimana penyerapan dana, bagaimana dia bisa mengelola dana yang ada. Jangan sampai tahun ini dikasih dana 20 juta, ternyata yang dikeluarkan hanya 10 juta. Berarti kan dia nggak keserap. Berarti ini namanya tidak ada aktivitas yang bisa menunjang atau support terhadap bagaimana 20 juta ini dipertanggungjawabkan.
Kemudian behavior anchor rating scale atau BARS ini yang pasti tadi saya sampaikan bahwa setiap individu itu akan memiliki ranking-rankingnya, kita akan memiliki behavior anchor ranking scale-nya gitu. Bukan setiap individu, setiap kriteria, setiap komponen, setiap aspek yang diukur gitu ya. Terus kemudian nanti misalkan contohnya komunikasi. Nanti akan ada scale yang anchor rating-nya itu muncul ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 misalkan, atau 7, atau yang idealnya 9. Tapi saya seringkali membikinkan yang 5, 0 sampai 4 biasanya. Nah, ini di sini kita buatkan indikator-indikator yang berjenjang tadi. Ya, jadi kita jadikan anchor, kita jadikan dia sebagai panduan, kita jadikan kriteria perilaku tadi sebagai pedoman kita. Oh, kalau skornya 4 berarti dia tuh mampu begini, mampu begini, mampu begini. Skornya 3 begini, begini. Jadi siapapun yang menilai dia tidak akan subjektif karena dia hanya akan melihat kamu kompetensinya. Itu behavior anchor rating scale. Nah, hubungannya dengan critical incident gimana? Critical incident di dalam BARS ini, kalau Bayu menggunakannya adalah untuk menyusun kamus kompetensinya, untuk menyusun standar anchor-nya. Gitu. Nah, sehingga ketika itu sudah tersusun, maka proses penilaiannya jauh lebih mudah. Yang berikutnya adalah manajemen by objective, jelas banget ya, bahwa setiap unit dan setiap individu itu di awal-awal tahun atau di akhir tahun itu harus sudah set the goals gitu ya, set the objective untuk tahun depan, sehingga nanti ketika kita melihat evaluasi kinerjanya ya tinggal dibandingkan dengan goal yang sudah dia set up tadi, sampai mana progresnya. Nah, ini adalah manajemen by objective. Tingkah laku kita, perilaku kerja kita, aktivitas-aktivitas kerja kita itu benar-benar di guiding karena ada objektif yang hendak kita capai gitu ya. Dan berikutnya ada 360 degree performance management. Ini biasa seperti yang sudah sering kita diskusikan ya, berarti ada proses seperti ini bahwa kita dinilai oleh atasan, bawahan, dan peer ya, atau ditambahkan juga dengan self assessment kita sendiri. Nah, kemudian dari 4 penilaian ini baru yang nanti akan muncul satu komposit nilainya atau satu entitas nilainya itu seperti apa. Secara statistically bisa menggunakan kappa correlation, bisa menggunakan mean analysis, atau ya sudah dilihat aja prosesnya, skor-skornya munculnya bagaimana. Demikian itu barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan ketika kita berbicara terkait dengan perbandingan antara performance appraisal methods, baik itu dari yang sisi tradisional maupun dari sisi yang modern. Ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu untuk lebih mengkaji terkait dengan performance appraisal itu. Sampai bertemu lagi nanti di kelas, kita akan mencoba membicarakan terkait dengan how to create the performance appraisal itu sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.